memutuskan ini nanti jadi menteri lagi Oh. atau jadi gubernur Bali nih. Ditelepon oleh istana, ketika ditelepon gak dikasih tahu waktu itu jabatannya menteri apa. Itu yang pertama kali saya tanyakan suami saya dulu. Ya sebelum apakah saya bisa atau tidak ya. Yang namanya kodrat itu adalah hamil, melahirkan, menyusui. Yang lainnya kita sama dengan laki-laki. Kalau dulu saya mendampingi suami ada di Kementerian Cuci Mata, kalau sekarang ada di Kementerian Air Mata. Ketika saya diajak menikah, saya sampaikan saya tidak bisa memasak. Pada waktu gadis nggak pernah turun ke dapur kan. Tidak hanya pendampingan kasus yang viral saja kita dampingi, yang tidak viral pun kita dampingi tapi kita tidak publish. Bersyukur sekali pagi ini teman ngobrol saya adalah seorang wanita luar biasa, serba bisa dan punya hati yang luar biasa khususnya untuk para perempuan di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Halo Bu Bintang. Halo. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya dong terima kasih udah diundang sama Mbak Mary di podcast yang luar biasa ini. Waduh, ini dari semua bintang-bintang yang pernah hadir di podcast Mary Riana, ini yang paling di atas segala bintang ya, Ibu Bintang. Karena namanya yang bintang. Namanya, ya tapi kan nama itu sebuah makna. Iya betul. Betul, ya. Dan selalu bersinar dan paling penting adalah memberikan manfaat bagi banyak orang pastinya. Amin. Amin, amin. Akhirnya kita bisa ngobrol lebih lama. Iya betul, mohon maaf berapa kali ya kita harus sudah jodoh, baru sehari ini jodohnya kita bisa ngobrol. Betul, ya sebelumnya kita pernah bertemu tapi di event-event iya, ya. Betul. Cuma hari ini punya kesempatan langsung untuk bisa ngobrol, bertukar pikiran dan lebih pengen tahu pengalamannya juga dari Ibu Bintang ya. Oke, banyak hal yang dilakukan, banyak aktivitasnya, banyak yang ada di pikiran juga mungkin. Apa nih yang paling sering ada di pikiran Bu Bintang belakangan ini? Kalau secara personal ya, yang ada di pikiran saya belakangan ini pasti cucu saya. Oh. Saya baru punya cucu, betul-betul anugerah yang luar biasa. Diberikan cucu yang lucu, apa ya? Betul-betul vitamin lah buat saya. Makanya kalau sekarang ini jam 4 saya sudah bangun, Mbak Mary. Karena di Bali kan jam 5. Betul. Itu jamnya mereka dia bangun sehingga saya bisa video call. Jadi dapat tambahan energi pagi-pagi dari cucu. Umur berapa cucunya? Sekarang baru 7 bulan. Oke. Wow, cucu pertama berarti iya, ya. Betul. Luar biasa. Oke. Tapi berarti di sekitar pasti kan sibuk banget ya. Apalagi sekarang di periode terakhir sebelum masa jabatan juga akan berakhir bulan Oktober nanti. Betul. Udah ada yang direncanakan gak nih setelah nanti selesai bertugas mau melakukan apa? Ya pasti itu sudah kita dihadapkan di depan mata, kita sudah ngomong cucu gitu kan. Itu sudah luar biasa lah bagi saya. Ya, spending time ya namanya juga betul. Sebagai perempuan ya pasti bagaimanapun juga keluarga selalu nomor satu dan selalu di hati. Betul. Nggak kerasa ya 5 tahun ya Ibu Bintang. Dari sejak pertama kali ditelepon oleh istana dan diminta untuk membantu Pak Presiden Jokowi pada saat itu. Betul. Setahu saya bahkan ketika ditelepon nggak dikasih tahu waktu itu jabatannya menteri apa. Betul. Betul. Baru hari H. Baru hari H ya. Tapi kesiapan dan kemauan itu selalu luar biasa dan di mana ditugaskan selalu memberikan yang terbaik. Apa yang berubah dan apa yang sama setelah 5 tahun, hampir 5 tahun menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan? Kalau pertanyaannya kalau yang berubah ya Mbak ya dan yang sama. Kalau saya melihat dari 5 tahun yang lalu ya, itu kalau kesamaannya kali 5 tahun terakhir itu kan saya mendampingi suami saya sebagai Menteri Koperasi ya. 5 tahun di penghujung 2019 itu, sebelumnya itu banyak sih kita sama-sama turun ke seluruh Indonesia, turun ke seluruh Indonesia. Tapi bedanya kalau dulu saya mendampingi suami saya di Menteri
koperasi dan UMKM secara fungsional. Kita jadi ketua manajemen usaha, mendampingi secara fungsional juga Bu Apres sebagai ketum Dekranas. Kemudian di OASE pembinanya adalah Ibu Negara. Kita sering turun, tapi turunnya karena kita ada top pimpinan mungkin tidak sesulit sekarang ini ya. Maksudnya dari sisi beban ya. Kemudian kalau dulu kita melihat kerajinan, saya sering bilang kalau dengan sekarang saya alami, kalau dulu itu adalah saya dampingi suami Kementerian Cuci Mata karena lihat kerajinan UMKM yang indah-indah, tapi hampir 4,5 tahun dan menuju 5 tahun ini sebagian besar saya turun ke lapangan itu adalah air mata. Kalau kita bicara masalah isu perempuan dan anak, ini adalah isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Ekspektasi masyarakat sangat besar kepada kementerian ini karena nomenklaturnya perempuan dan anak. Tapi Mbak Mary, kementerian ini adalah kementerian dengan tusi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Untuk eksekusi perempuan itu ada di Kementerian Teknis. Katakanlah permasalahan sosial perempuan dan anak itu ada di Kemensos, masalah kesehatan ada di Kemenkes, kemudian pendidikan, satuan pendidikan formal ada Kemendikbud untuk anak-anak, di satuan pendidikan berasrama berbasis agama itu ada di Kemenak. Tapi ketika ada permasalahan pasti sorotannya ke kementerian ini gitu kan. Makanya kalau dulu setiap saya turun saya bilang kalau dulu saya mendampingi suami ada di Kementerian Cuci Mata, kalau sekarang ada di Kementerian Air Mata. Tapi saya syukuri setiap pekerjaan itu betul-betul saya nikmati. Selama menjalani, saya pikir saya masih menjalani dengan enjoy dan menikmati semua pekerjaan yang saya jalani ini. Oke. Apa yang paling menguras air mata? Terlalu banyak Mbak, apalagi kalau kita turun ke daerah-daerah 3T ya. Iya. Saya ingat sekali biasanya kalau saya turun di awal saya ditugaskan di akhir 2019 itu, saya kan turun di beberapa perwakilan Indonesia Timur, Tengah, Barat untuk kita mengetahui apa sih permasalahan perempuan dan anak sehingga intervensi yang kita lakukan ke depan ini tepat sasaran gitu ya. Memang sangat miris ketika saya datang di beberapa daerah seperti katakanlah di Waingapu, anak melahirkan anak. Banyak beberapa kasus ya yang hanya diselesaikan dengan acara adat dan hukum, acara adat dan agama tanpa proses hukum. Kalau isu-isu kekerasan itu tanpa kita selesaikan tidak ada efek jera, kasus yang berulang pasti akan terus terjadi. Kemudian di beberapa daerah di bagian barat pun saya turun kalau nggak salah di Sumbar waktu itu ya, salah satu anak yang harus meninggal karena apa ya, mendapatkan persetubuhan berkali-kali itu agak miris lah Mbak. Aduh banyak deh perempuan mengalami kekerasan KDRT, terlalu banyak yang mengurus air mata. Kemudian yang menjadi PR kita juga di daerah-daerah 3T, perempuan banyak yang tidak punya mimpi untuk dirinya sendiri. Nah inilah yang harus kita dorong ya, karena bagaimanapun konstitusi negara kita sudah memandatkan kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan. Kita mempunyai hak yang sama. Betul, dan kesetaraan itu sangat betul, penting. Sangat dan amat penting. Rasa aman betul untuk seorang perempuan itu menjadi sangat penting sangat ya. Penting. Sangat penting. Sedangkan kadang-kadang itu yang sangat agak sulit untuk bisa dimiliki karena rasa aman dan tidak aman dan tidak nyamanan itu bahkan rasa sekarang aman, seringkali dan tidak berani dihadapi. bersuara. Karena kalau biasanya isu-isu kekerasan itu kan dianggap aib. Kemudian ketika menyampaikan mengalami stigma berlapis. Kemudian karena relasi kuasa itu kalau kita survei sudah membuktikan kalau kita bicara kekerasan ini fenomena gunung es. Banyak kasus yang terjadi tapi banyak yang tidak tersampaikan. Betul. Dan kadang seringkali bukan hanya secara fisik saja ya bahkan kadang-kadang psikis gitu. Betul, secara psikis juga. Iya, bahkan yang baru-baru ini sempat viral Ibu Bintang tentang seorang pejabat ASN yang mengajak YouTuber asal Korea untuk pergi ke hotel
Iya, Apa banyak. kalau Iya, banyak. gimana menurut pandangan Bu Ya, Bintang? terlalu banyak kasus, Mbak. Kalau Hmm. sekarang ini, alhamdulillah, astungkaranya, saya melihat sisi positif daripada media sosial ini. Hmm. Banyak kasus-kasus yang diangkat karena dampak media sosial. Hmm. Kalau kasus ini tidak terangkat, Hmm. kita tidak bisa akan memberikan pendampingan kepada kasus ini, Ya. kita tidak akan memberikan efek jerah kepada pelaku dan keadilan kepada korban. Ya. Tapi kadang-kadang kan banyak yang mengatakan, kok sekarang kasusnya luar biasa ya, Ya. gitu. Makanya saya bilang justru saya menyampaikan saya melihat ini yang positif. Hmm. Karena apa? 2021 ketika Hari Perempuan Internasional, kita sosialisasikan dare to speak up. Harus berani bicara. Kalau kita tidak berani mengungkap kasus yang sama akan terulang kita betul. alami. Kalau kita sudah berani mengungkap kasus, kita akan bisa memberikan efek jerah kepada pelaku. Okay. Nah, inilah saya tidak merasa kegagalan ketika hampir 2 tahun ini tiada hari tanpa isu kekerasan. Justru saya syukuri sehingga kita bisa memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban. Kan baru-baru belakangan ini kan seorang istri berani melaporkan anaknya, melaporkan suaminya menyetubuhi anaknya. Itu kalau tidak dilaporkan itu pun sudah 9 kali. Kalau sepanjang itu didiamkan kan terus-menerus akan dilakukan kepada putrinya. Kan seperti itu. Kalau dulu kan itu aib gitu kan. Tidak berani bersuara kayak begitu. Saya sangat bersyukur belakangan ini ayah kandung dan anak terungkap punya 2 anak. Nah kan baru terungkap di permukaan, padahal memang kalau kita melihat isu kekerasan ini sudah lama terjadi. Ini fenomena gunung es. Betul. Dan justru dengan bersuara semakin banyak orang yang juga bisa saling menjaga. Iya, betul. Dan bisa mengingatkan Betul. satu sama lain Satu sama lain. Karena kan nggak mungkin hanya ada satu orang yang membenahi semuanya. Betul. Tapi justru ini kan kehebatan dari masyarakat Indonesia ya. Betul. Karena Gotong gotong royong ya kan. Iya. Dan yang nggak mungkin bisa diselesaikan secepatnya dan sendiri ya, jadi bersama-sama. Betul. Iya. Kalau saya ngelihat dari backgroundnya Ibu Bintang ini luar biasa ya, karena saya ngelihat Bu Bintang juga sebenarnya atlet, ya kan, Betul. jago olahraga, ya kan, tapi juga pernah menjadi putri Indonesia. Itu hoax, Mbak. Oh, bukan, masa sih? Bukan, itu di beberapa podcast itu hoax. Oh, oke. Kalau atlet iya. Kalau atlet iya. Tenis meja. Jadi yang putri Indonesia Itu mewakili Bali itu bukan ya. enggak, Oke. bukan. Tapi memang auranya tuh aura feminimnya ada gitu. Iya. Tapi ada banyak hal yang pastinya dilakukan oleh Ibu Bintang. Apa momen yang paling diingat dari masa-masa kecil, remaja, atau masa bertumbuh sebagai seorang perempuan? Mungkin yang paling saya ingat ya, kalau kita kaitkan dengan saya turun ke Seantero Nusantara sekarang ini dengan budaya kita di Indonesia gitu kan, saya ingat sekali ketika masa saya akan menuju jenjang pernikahan ya gitu kan. Saya sampaikan sama suami saya, kan sudah umum kalau kita di budaya Indonesia ini istri pasti harus bisa memasak. Iya. Saya adalah orang yang fair. Kalau saya tidak bisa, saya katakan tidak bisa. Ketika saya diajak menikah, saya sampaikan saya tidak bisa memasak. Karena saya memang pada waktu gadis nggak pernah turun ke dapur kan, gitu. Tapi itu diterima. Ya enggak apa-apa kan sudah ada gitu kan. Tapi yang namanya istri ketika sudah menikah ada upaya saya Pasti. untuk belajar bisa memasakkan suami itu pasti ya itu sudah mungkin naluri perempuan ya. Saya sudah belajar Mbak. Tapi usaha-usaha saya belajar untuk memasak itu nggak pernah hasilnya maksimal. Makanya akhirnya berkali-kali setiap hari tidak ke kantor, kita sudah hari Minggu masak gitu. Maksudnya yang kita leadernya bukan ART gitu kan. Itu kok rasanya hancur ya. Sampai kayak buat tahu isi, kemudian ayam bumbu kecap. Akhirnya suami saya mungkin mengapresiasi ya usaha saya sudah berusaha keras untuk belajar. Akhirnya saya dikasih tahu kalau mau masak ayam
goreng ayam saja. Saya tahu maksudnya, kalau ayam saja digoreng kan rasa ayamnya ada. Kalau sudah diisi bumbu sudah hancur rasanya. Itu juga dengan anak saya sampai kelas 5 SD ya anak saya gitu kan. Saya tidak pernah memasakkan ya, kayak ikut bantu-bantu lah, iya masakan sendiri. Saya potong-potong, ingat saya wortel, kemudian kol, saya buatin telur dadar, saya isi kecap. Kemudian apresiasi luar biasa loh Mbak dari anak saya. Katanya, Bu, telur ibu paling enak sedunia. Artinya hanya telur dadar untuk dia mengapresiasi usaha saya. Itu luar biasa sekali ya. Betul. Ya itulah. Iya, tapi aku seneng loh. Saya seneng dengar sharing dari Ibu Bintang karena saya juga termasuk perempuan yang nggak bisa masak. Iya, dan bahkan sama sih di awal ketika menikah, karena kan soalnya mama itu kan ibu rumah tangga ya. Betul. Jadi dia memang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk waktu itu membesarkan saya dan adik-adik saya. Jadi bayangan saya sebagai anak perempuan satu-satunya, ya berarti mama tuh selalu bilang, wah harus bisa masak, jahit, gitu kan, ekspektasi seperti itu. Tapi kan saya juga nggak pernah turun ke dapur dan nggak bisa masak. Jadi pas lagi mau menikah sama, tapi suami saya juga bilang, saya nggak butuh kamu untuk bisa masak, nggak apa-apa, masakan bisa pesen, bisa beli. Bisa beli. Iya. Yang saya butuh ya kamu jadi teman diskusi dan bertukar pikiran aja, kita bangun bisnis bersama. Saya pikir oh ya bagus lah. Iya, itu kan ya banyak lah dari saya mulai membina rumah tangga itu ya banyak hal-hal yang bisa kita tepis ya. Kalau misalnya seperti saya punya anak tunggal, kalau anak tunggal itu kan identik dengan manja dan sebagainya. Tapi anak tunggal di tengah-tengah dari baru dia TK ya, kita sudah ketua DPR, wali kota, terus-terusan pejabat lah boleh dikatakan orang tuanya. Anak saya tidak menikmati anak seorang pejabat. Saya didik keinginan apa kebutuhan, itu yang saya lakukan. Tapi dengan didikan yang keras bukan berarti melunturkan sayangnya sama saya. Betul. Gitu loh. Saya juga saya sangat bersyukur sekali, saya banyak kenangan yang indah. Padahal anak saya laki-laki tunggal gitu kan. So sweet banget dia Mbak Mary gitu kan. Saya ingat pada waktu itu mungkin karena saya baru-baru katakanlah sebagai istri pejabat gitu kan. Saya orangnya, saya berada di mana, rasa ingin tahu saya luar biasa, saya ingin belajar yang kuat gitu kan. Mungkin setiap kegiatan saya datang-datang, akhirnya memang anak saya pulang sekolah saya tidak ada di rumah. Suatu ketika anak saya pulang sekolah saya ada di rumah, karena waktu itu saya seperti sekarang ini batuk gitu ya. Kemudian mungkin dia sudah punya janji sama temannya, karena dia lihat, ibu kok tumben di rumah. Saya jawab, ibu sakit batuk gitu kan. Dia telepon temennya gitu kan, jangan kesini ya, saya nungguin ibu saya sakit. Kemudian besoknya pulang sekolah, saya sudah lihat dia nyuruh ART, saya di rumah itu kan ada kebun ya, nyari daun sirih, kemudian disuruh ngupas kunir, di blender, disaring, itu dikasih saya gitu kan. Dapat obat dari mana? Nanya sama wali kelasnya. Sampai saya telepon wali kelasnya, sosoknya seperti itu. Ya, walaupun ya anak tunggal, laki kalau di Bali ya, kalau itu luar biasa, tapi dia sangat sayang sama saya, yang patut saya syukuri, luar biasa lah. Jadi anak tunggal harus manja, itu nggak bener deh kayaknya. Betul. Dan ini mungkin menjadi pembelajaran yang banyak ibu-ibu juga pengen tahu. Karena kan kadang-kadang begini Bu Bintang, sebagai seorang perempuan, kadang kalau kita ingin berkarir, bekerja gitu, sometimes kadang-kadang kita berpikir, waduh nanti anak kita, perhatian kita jadi kurang, sehingga nanti anaknya nggak merasa disayang, atau mungkin berbeda lah gitu. Nah tapi bagaimana cara Ibu Bintang bisa memanage semua hal itu, sehingga walaupun Ibu tetap berkarya, tapi anak pun juga masih tetap bisa punya rasa sayang, rasa cinta, dan bahkan bisa punya akhlak yang baik gitu. Ya mungkin manajemen waktu ya Mbak Mary. Sebenarnya kita mana sih yang lebih prioritas gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu kita di masyarakat mendampingi suami tugas, kemudian saya juga waktu itu ASN, kemudian waktu kita untuk anak-anak kita kan, untuk anak kan. Saya sampai waktu itu saya ingat sampai dengan teman-temannya pada waktu SD pun, teman-teman dekatnya itu saya dekat. Karena sewaktu-waktu dia belajar saya masih ada waktu untuk ngajarin mereka semuanya kayak begitu. Makanya sampai sekarang pun
dengan teman-teman anak saya, Abi, saya masih beberapa temannya masih dekat karena dulu kita bangun chemistry yang luar biasa. Kuncinya adalah manajemen waktu, kemudian prioritas yang harus kita lakukan dahulukan pada waktu-waktu tertentu gitu. Gitu kan. Tidak harus terjun ke masyarakat itu yang prioritas, kemudian waktunya harus dengan anak, ngurus suami. Ya mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita bisa memilih dari sekian kegiatan yang prioritas yang mana yang harus kita pilih untuk kita lakukan. Jadi dua-duanya ya, quality time tapi quantity juga penting. Penting banget. Dan itu harus dialokasikan. Karena kan kalau kita ngomongin tentang manajemen waktu, ya it's about managing priorities kan. Jadi prioritas yang mana, dan kalau misalnya memang itu penting ya berarti harus dialokasikan. Dialokasikan gitu. Makanya bagi perempuan-perempuan Indonesia jangan takut berkarir. Sayang kan sekolah sudah tinggi-tinggi, ketika berumah tangga hanya menjadi ibu rumah tangga, jadi karirnya tidak dikejar. Ya kita bisa lakukan kedua-duanya. Betul. Tapi apakah itu berarti salah satu caranya adalah mencari suami yang tepat, yang memberikan kita ruang untuk bisa berkarya juga? Makanya saya bilang, Mbak, ketika kita ingin sebagai perempuan bicara kesetaraan, kemudian kita bisa di ranah publik, itu tidak bisa perjuangan kita sendiri. Itu perlu dukungan laki-laki. Apakah laki-laki sebagai ayah memberikan ruang kita untuk di ranah publik menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan sangat amat penting adalah dukungan suami, pengertian suami itu akan menjadi sangat amat penting. Makanya perempuan bisa sukses di ranah publik itu tidak terlepas dari dukungan laki-laki di baliknya. Jadi itu menjadi salah satu faktor penting ya. Sangat amat penting. Kita nggak bisa susah payah berjuang sendiri. Dan gimana kita mau bisa berkarir dengan sukses kalau pikirannya kita tidak masih terbelenggu oleh urusan rumah tangga, ya tidak 100% disupport sama suami. Kalau disupport sama suami itu kan akan beda ya. Sangat amat beda. Kita plong lah untuk mengejar karir kita. Dan biasanya berbagi peran, berbagi peran itu akan menjadi penting. Ya ketika berbagi peran ini lucu, Mbak. Saya ingat lagi, kalau boleh cerita boleh. Di penghujung 2019 baru-baru saya peringatan Hari Ibu. Pada waktu itu ada salah satu film pendek yang bisa mengedukasi masyarakat bahwa berbagi peran itu sangat penting. Teamwork dalam keluarga itu penting. Kita putar di seluruh, kita minta bantuan dari Pak Kapolri waktu itu, diputar di polsek-polsek. Saya nonton di Jakarta Utara ya dengan wali kota, camat, kepala desa. Di sana ada film pendeknya seorang ustadz. Ketika istrinya mengajar keluar, seorang ustadz pun harus masak, harus ngasuh anaknya, itu dilakukan. Artinya teamwork itu penting. Makanya pada waktu itu wali kota itu, Pak, ingat sekali saya, Pak Wali Kota Jakarta Utara, oh ya Bu Menteri, kita siap berbagi peran ini. Kalau saya juga karena seorang public figure, pejabat gitu kan sibuk. Nanti kalau tugas saya, nanti saya go clean aja, go food aja, nggak masalah memanfaatkan teknologi. Yang penting pengertian itu akan menjadi penting, bahwa di dalam rumah tangga itu kita adalah teamwork gitu kan. Berbagi peran itu sangat amat penting. Apalagi bicara pengasuhan. Kalau selama ini persepsi masyarakat, pengasuhan itu urusan ibu, urusan perempuan. Tapi kita akan mendapatkan pengasuhan yang maksimal bagi anak-anak itu ketika dilakukan oleh ayah dan ibu akan menjadi sangat amat penting. Mungkin itu ilmunya, Mbak Mary. Setuju. Dan semua ini harus dikomunikasikan dari awal ya, ketika menikah. Maksudnya bagaimana kita ingin merencanakan keluarga, apakah kita mau sama-sama berkarir, dan yaitu managing priorities, and managing time. Karena semua pasti ada waktunya, semua ada seasonnya, semua ada masa-masanya juga. Ya, kalau dari Bu Bintang sendiri, apa nih masa paling stres, paling sulit yang pernah Ibu Bintang alami? Masa paling sulit. Oh iya, Mbak, itu saya ingat di tahun 2000 ya. Nah itu di tahun 2000, tahun 99 suami saya ketua DPR, di akhir tahun wali kota meninggal di tengah jalan. Artinya kan ada pemilihan wali kota. Karena pada waktu itu kita adalah dari partai pemenang. Tahun 2000 itu belum pemilihan rakyat. Itu masih pemilihan di DPR.
Lucunya kan pada waktu itu karena kita partai pemenang, ada 4 calon, wali kotanya semua suami saya. Iya. Wakilnya itu ada dari fraksi PDI, Golkar, waktu itu masih ada fraksi TNI, Polri, dan fraksi gabungan. Artinya apa? Suami saya kan sudah pasti wali Iya. kota. Nah saya pada waktu itu masih usia 32 ya, tahun 2000 itu, 32, dan suami saya 35 karena saya selisih 3 tahun. Saya ingat sekali kata suami saya menyaksikan saya. Karena saya backgroundnya orang eksak, 1 tambah 1 pasti 2 gitu kan. Sebagai istri pimpinan daerah, kita kan harus turun ke bawah, ke masyarakat, harus pikiran luas lah. Kalau 1 tambah 1 mungkin 4 dikurangi 2, 3 dikurangi 1 seperti itu. Itu disangsikan oleh suami saya gitu. Dan saya juga stres, apalagi dipertanyakan lah apakah saya mampu, karena dia tahu saya orangnya kaku gitu loh. Saya orang eksak, walaupun saya ASN, baru jadi ASN saya sudah di keuangan, urusannya juga angka-angka terus. Dulu Jadi kuliahnya apa berarti? saya orang ekonomi, Iya. gitu kan. Nah makanya itu membuat pertama memang stres juga ini, apakah mungkin saya bisa. Tapi di pertengahan jalan, karena saya adalah orang yang tidak malu bertanya, walaupun itu banyak nama ya, secara fungsional ketika menjadi pimpinan daerah bukan suami saja yang berat gitu ya, karena kita sebagai pendamping itu banyak secara eksefisio yang harus kita pegang secara fungsional ya, ketua tim penggerak PKK, ketua Dikranasda, macam-macam lah kegiatan sosial, semuanya ketuanya kita gitu kan, yang harus turun ke masyarakat. Tapi kata kuncinya, saya tidak malu bertanya, walaupun dengan jajaran bawahan saya ketua, dengan anggota saya, dengan ketua Pokja, dia kan orang duluan, pasti dia lebih pinter dong. Walaupun sekarang ketua, saya harus belajar, saya harus bertanya, saya tidak malu bertanya. Saya cari tokoh-tokoh perempuan kayak seperti itu, harus saya roadshow, Mbak. Tapi memang awalnya ketakutan itu ada, apa iya saya bisa akan bergaul dengan ibu-ibu, kemudian melakukan pembinaan, apa itu 10 program pokok PKK, ya pokoknya itu saya melihat dari sampai saya usia hampir 50 berapa saya sekarang ini ya, hampir 55 ya. Itu ya mungkin itu masa tersulit saya dihadapkan oleh keadaan harus menjadi orang tua di usia muda. Kalau sekarang kita kan melihat pimpinan daerah sudah menjamur yang muda-muda, di parlemen sudah banyak yang muda-muda. Tapi pada waktu tahun 2000 itu, sebelumnya itu yang menjadi wali kota, bupati, gubernur kan orang angkatan semua. Itu pertama kali. Lebih senior banget gitu kan. Itu wali kota termuda waktu itu. Kemudian gimana ya kita usia 30 harus membina ibu-ibu ke daerah, ke desa, ya agak berat lah. Itu ya saya pikir sangat amat membuat saya stres deh waktu itu. Oke, ya tapi satu hal yang saya notice, Ibu Bintang ini selalu siap menghadapi setiap kesempatan dan tantangan yang diberi, karena siap untuk selalu belajar dan merendahkan hati. Karena orang yang terus mau belajar dan merendahkan hatinya ya dia akan diperbesar kapasitasnya, dan hanya dengan kapasitas kita diperbesar ya kita bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Tidak malu bertanya. Dan tidak malu bertanya. Karena memang kita tidak tahu gitu. Tapi biasa kalau lagi stres itu apa sih cara paling ampuh untuk Bu Bintang bisa semangat lagi dan bisa bisa up lagi? Mungkin saya suka nyanyi-nyanyi lah, penyanyi kamar mandi lah gitu kan. Oke. Berarti emang suka nyanyi juga ya, suka karaoke nyanyi? Suka lah. Oke. Ada lagu favorit, lagu khusus yang selalu kalau dinyanyikan jadi happy? Terlalu banyak deh, Mbak. Terlalu banyak ya? Iya, banyak. Oke. Ya. Nah, itu kan kalau masa-masa sulit ya. Saya yakin memang menjadi seorang perempuan itu gampang-gampang susah ya. Betul. Mungkin orang melihatnya, gampang lah karena kan mungkin kita beradanya lebih di belakang dan nggak tampil di depan. Tapi justru kadang-kadang itu yang tantangan yang jauh lebih sulit yang orang nggak pernah bisa membayangkan. Betul. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan. Kita multiperan. Seorang perempuan itu. Nah, kalau berbicara tentang multiperan, menurut Bu Bintang sendiri, apakah itu sesuatu yang baik untuk bisa multitask sebagai seorang perempuan? Sebenarnya kita dari sisi mananya ya. Kalau saya selalu berpikir positif. Sebenarnya saya sering sampaikan kepada ibu-ibu,
kalau kita kan sebagai ibu, kemudian juga kita sebagai pendukung suami untuk nafkah dan sebagainya, dan ada juga perempuan sebagai nafkah utama kan. Makanya yang sering disalah persepsikan, saya sampaikan untuk tidak mengatakan bahwa urusan rumah tangga itu pure urusan perempuan, itu kodrat perempuan. Saya sering katakan yang namanya kodrat itu adalah hamil, melahirkan, menyusui. Yang lainnya kita sama dengan laki-laki gitu kan. Saya sering sampaikan begitu agar tidak semua perempuan tuh kodratnya menjadi ibu rumah tangga. Setinggi apapun menuntut ilmu ya harus menjadi ibu rumah tangga, ngurusin suami dan anak, tidak bisa berkarir. Yang namanya kodrat sekali lagi ya itu, 3 itu kalau menurut saya. Ya, walaupun kita dihadapkan ya bagaimanapun juga sebagai budaya timur kita adalah seorang ibu, bagaimanapun juga etika kita mendampingi suami. Nah, dengan peran-peran yang kita lakukan sebagai pengasuh utama, kalau walaupun kita teamwork dalam pengasuhan pasti lebih banyak lah kalau pengasuhan itu peran daripada perempuan gitu kan. Tapi tidak satu-satunya harus dilakukan oleh perempuan, tapi harus kita bersama-sama itu akan jauh menjadi lebih baik gitu. Oke. Nah, bagaimana cara untuk memberikan pengertian kepada suami contohnya? Karena seringkali banyak orang yang juga suka curhat dan menanyakan ke saya, Miss Mary gimana nih, saya pengen tapi suami saya nggak ngerti dan suami saya nggak mendukung, atau bahkan suami saya selalu berpikirnya ya ini kan ya udah tugas kamu, justru saya menikah karena supaya yang ngurusin dapur, yang ngurusin rumah ya bukan saya. Bahkan kadang-kadang pria itu menggunakan itu sebagai tujuan untuk menikah ya supaya saya nggak perlu ke dapur, nggak perlu ngurus-ngurus anak karena akan ada kamu, istri saya yang mengurusi itu semua. Iya, mungkin itu akan beda-beda ya Mbak ya, tergantung dari karakter partner hidup kita. Itu saya yakin itu ilmunya Mbak Mary deh kalau berkaitan dengan itu gitu. Saya bersyukurnya saya diberikan suami yang sangat pengertian, yang betul-betul sudah memahami bahwa kita teamwork. Seperti misalnya ketika saya mendapatkan telepon ya untuk membantu Bapak Presiden di kabinet ini, itu yang pertama kali saya tanyakan suami saya dulu. Ya sebelum apakah saya bisa atau tidak ya gitu kan, saya tanyakan sama yang di atas sampai saya berdoanya, ya Tuhan kalau misalnya tolong saya dibukakan jalan, kalau misalnya saya tidak akan mampu menjalani tugas ini, tutup rapat-rapat kesempatan ini, kalau saya bisa bukakan pintu ini kan gitu. Kemudian itu saya baru berdoanya setelah saya mendapatkan dukungan dari suami saya. Saya kan waktu itu di kantor masih ada staf jajaran yang menghadap. Saya shock juga. Akhirnya saya pulang. Syukurnya langsung ketemu suami, saya tanya dapat telepon seperti ini, ayo dong saya dukung. Nah kalau sudah suami bisa dukung, semangatnya itu akan beda lagi kan untuk kita berbakti, berkarya, itu kan akan jauh lebih plong lah. Gitu kan. Betul ya, karena selaras lah ya. Bagaimanapun juga kan kita hidup nggak cuma sendiri ya, apalagi kalau udah suami istri, dua-duanya berarti harus berjalan bersama. Oke. Saya yakin di dalam hidup ini ada banyak hal yang pernah terjadi dalam Ibu Bintang, sesuatu yang mungkin nggak pernah terduga, nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan. Saya menyebutnya sebagai spiritual experience gitu, sesuatu yang di luar nalar manusia. Kadang itu bisa jadi sebuah bantuan, sebuah pertolongan, kadang menjadi sebuah pertanda. Nah kalau dari pengalaman Ibu Bintang sendiri, apa nih pengalaman spiritual yang selalu yang diingat? Ada satu yang unik Mbak, tapi kalau kita bicara secara logika kayaknya tidak mungkin. Saya ingat sekali itu tahun berapa? Berarti tahun 2014 waktu itu. Saya melayat di salah guru agama saya di SMA. Kebetulan istrinya adalah juga mendampingi saya selama saya menjadi istri wali kota ya di kegiatan-kegiatan kita sering dampingi. Kemudian suaminya meninggal dan kebetulan guru agama saya hadir melayat. Nah ketika pulang dari melayat itu saya bawa kipas. Nah kipas saya jatuh itu di tanah, tapi memang ada batunya. Bagi saya aneh, masa sih kipas saya jatuhnya berdiri gini Mbak? Kalau kipas jatuh pasti tidur. Dan dia langsung menyebutkan ini istrinya almarhum.
ini tanda gitu kan. Ada sesuatu, maksudnya keberkahan dan kita dinaikkan derajat, macam-macam lah dibilang. Tapi pada waktu itu betul-betul saya abaikan, saya tidak percaya kan Mbak. Nah tapi benar 2 hari sebelumnya, 2 hari setelah itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Hari Minggu saya ingat waktu itu saya datang dari kegiatan sosial ya, saya baru datang dari rumah sekitar jam 12. Suami saya bilang, ayo dong siapin saya kemeja putih, harus berangkat ke Jakarta nanti sore pengenalan menteri-menteri. Suami saya ditugaskan jadi menteri pada itu. Saya nggak tahu kalau sudah ada komunikasi. Kalau bagi saya sendiri tidak ada sama sekali tanda-tanda itu gitu kan. Ya itu Mbak, kalau mungkin itu dia salah satunya ya. Masa sih ada kipas jatuh di tanah itu, benar itu bagi saya nggak masuk akal. Mungkin itu pertanda benar kalau ada tanda-tanda yang betul-betul sudah akan diberikan anugerah yang luar biasa bagi keluarga kami sama yang di atas. Oke, yes. Dan ya yang seperti yang saya selalu bilang ya, maksudnya ketika kita diberikan kepercayaan lebih, ya berarti ada tanggung jawab lebih juga yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan manfaat. Sehingga every position has a purpose. Ya, setiap kedudukan itu pasti ada tujuan baiknya yang harus dilakukan. Ya, berarti ini sekeluarga. Suami udah pernah jadi menteri Kemenkop kan? Iya, Menteri Koperasi dan UKM. Sekarang ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Ini jadi pressure nggak nih buat anaknya untuk mengikuti jejak orang tuanya untuk aktif di pemerintahan atau di dunia politik? Kebetulan beda ya Mbak. Kemarin di kontestasi politik pemilu kemarin sebenarnya anak saya udah dicari juga oleh ketua cabang untuk ikut menjadi salah satu caleg ya. Ya kalau kita enggak boleh dong ya, intervensi kepada anak, harus ikut gitu. Saya bilang ya tanyakan anak saya gitu kan. Kebetulan anak saya lebih tertarik kepada bisnis. Dia tidak ikut kemarin ininya, dia lebih tertarik pada bisnis. Tapi kalau kehidupan sosial masyarakatnya saya akui luar biasa. Dia sudah biasa bergaul di masyarakat itu. Dia sudah lakukan itulah. Karena di Bali kan ya orang tuanya melayani masyarakat. Betul, kan? Dia sudah biasa. Pokoknya kalau kemarin salah satu dia mendukung temannya saja seusianya dialah salah satu boleh tim suksesnya lah untuk mensukseskan temannya untuk duduk di DPRD provinsi. Apa pilihan tersulit yang pernah dialami oleh Bu Bintang? Pilihan tersulit. Kalau saya mungkin kaitkan dengan pekerjaan selama ini ya Mbak Mary. Saya pernah mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, itu sangat miris, seorang anak usia 16 tahun. Dia karena membela dirinya, itu dia pergi ke kebun, itu di TTS ya, salah satu daerah di NTT itu. Dia pergi ke kebun karena itu aktivitas rutinnya untuk membantu ayahnya. Di tengah perkebunan itu dia mau disetubuhi oleh kayaknya masih teman ya dari seusia ayahnya, 46 tahun gitu kan. Dia mau disetubuhi karena pada waktu itu kayaknya aktivitasnya itu dia bawa parit waktu itu. Nah karena dia ingin membela diri, akhirnya dia membunuh. Kenalah dia vonis 5 tahun. Nah setelah kami mendapat laporan dari daerah pengampu urusan perempuan, itu kan tidak adil ya bagi anak yang harus membela diri. Kemudian juga kita memikirkan hak-hak anak secara hukum, kita memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Itu kita lakukan pendampingan. Beberapa kita angkat permasalahannya, beberapa proses cukup panjang berjalan. Kita juga didampingi, kalau di daerah didampingi oleh Peksos, LBH APIK, NTT waktu itu, dan kami mengajak LBH dari UI untuk pendampingan kasus ini. Berbanyak proses panjang lah boleh kita katakan. Kita melakukan peninjauan kembali APK namanya. Tapi melalui kita mencari bukti-bukti baru, dan alhamdulillahnya Astungkara itu dikabulkan, PK kita berhasil. Nah yang saya bilang sulitnya, titik tersulitnya, bagaimanapun juga anak ini, MSK ini
dia kan punya keluarga sudah lama, hampir 2 tahun prosesnya dia di sana, dan saya ingat 14 Agustus ya waktu itu dia harus keluar dari, bisa kita keluarkan dari LPKA. Kalau kita kembalikan kepada keluarganya, apalagi ini kan masih di kampung banget, saya yakin anak ini tidak aman. Saya yakin ini juga sulit untuk kita, walaupun kita tahu anak ini pasti ingin kumpul sama orang tuanya. Kesulitan kita itu kita memberikan pengertian sama dia, sama keluarganya. Kita sama-sama cari solusi yang terbaik. Makanya kami ajak anak itu kita punya yang namanya Rumah Sahabat Perempuan dan Anak. Waktu itu saya punya lokasi yang kami dibantu oleh PUPR. Kebetulan anak ini mau. Dia mungkin banyak selama di LPKA, pendidikan, kemudian pembelajaran keagamaan, secara agama dia juga jalani dengan baik, sehingga saya melihat anak ini anak yang luar biasa ya. Nah, makanya kita ajak, sampai saya bilang, mau enggak kamu ke Bali? Ya, mau enggak kamu ke Bali, kamu tutup masa lalu, kamu tatap masa depan. Saya kan, walaupun saya mungkin katakan saya tidak akan jadi menteri, ini adalah personal saya kuliahin kamu sekolah, kemudian lanjut kuliah. Kemudian saya kasih dia berpikir juga, itu dia hampir 2 minggu lebih lah kita ajak di rumah aman, pendampingan psikolog, kemudian kita gali potensinya apa, kemudian didampingi juga dari GPI. Nah, setelah dia lama di sana pendampingan oleh pendeta, psikolog, akhirnya dia bilang cita-citanya ingin jadi pendeta. Makanya kan tidak mungkin lah saya bawa ke Bali, karena itu lingkungan yang tidak akan mendukung untuk meraih cita-citanya dia. Makanya kita sepakati lagi, kita bicarakan, ya sekarang kita tidak bawa ke kabupaten, kita taruh di LP punyanya Kemensos, dia pendidikan di sana gitu. Itu kan sangat amat sulit ya Mbak gitu. Ya kita, itulah yang kita miris, kita bagaimanapun ketika anak berhadapan dengan hukum, dia adalah korban gitu kan. Makanya ketika ada kejadian-kejadian yang pelakunya ada anak-anak, itu memang kita jangan satu masalah menutup masa depan anak. Itulah yang kita perjuangkan di kementerian ini, yang kita ajak semua teman-teman, semua stakeholder, tokoh agama, tokoh adat, semuanya harus hadir memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak gitu. Karena jalan masih panjang. Betul, dia punya masa depan. Punya masa depan. Jangan satu kasus menutup masa depannya dia gitu kan. Betul. Ya itulah Mbak, kalau saya bilang turunnya air mata banyak kasus. Ini hanya satu dari sekian kan. Wow. Iya. Kadang apa ya? Paradoksnya seperti itu ya. Sama seperti ilmu, semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar lebih banyak lagi yang kita tidak tahu. Benar. Kadang dengan kita melihat ada satu kasus, kita jadi menyadari lebih banyak lagi sesungguhnya kasus-kasus yang lainnya yang harus gitu. Kita dampingi. Iya, dan kadang kita berpikir kita sudah membantu, tapi kadang dengan kita membantu satu orang kita merasa tidak berdaya karena akan Masih ada lebih banyak lagi orang yang sebenarnya belum terjangkau. Tertangani dengan baik. Betul. Jadi itu salah satu dari begitu banyak hal yang harus dilakukan. Iya. Saya pikir tadi salah satu pilihan tersulitnya adalah ketika mungkin harus memutuskan ini nanti jadi menteri lagi atau jadi gubernur Bali nih, karena banyak yang mencanangkan kayaknya ini cocok nih Ibu Bintang jadi gubernur Bali di pilkada. Iya, saya sudah cukup bersyukur ya, Tuhan sudah memberikan yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi menteri ini nggak pernah saya bayangkan, karena suami saya sudah jadi menteri, saya adalah ASN gitu kan. Ya sudahlah, cukup, masa sih sudah jadi menteri kita turun lagi jadi gubernur, enggak lah. Cukup, sudah bersyukur yang diberikan ya. Di atas ini sudah luar biasa. Biografi hidup saya sudah diberikan yang terbaik oleh yang di atas. Sudah cukup Mbak. Sudah cukup. Mungkin sekarang waktunya main sudah dengan cucu. Benar. Saya sudah diberikan anugerah yang luar biasa. Sudah tidak sabar lagi menunggu purna tugas ini. Oh iya. Iya betul. Oke. Menghitung hari untuk iya, bisa main betul. sama cucu lebih banyak lagi. Oke. Nama tokoh politik yang akan saya sebutkan, sahabat pasti kenal ya. Mungkin saya minta komentar dari Ibu Bintang. Izin dulu ya, saya sebutin satu persatu. Yang pertama adalah Ibu, komentarnya tentang apa nih? Bebas, apapun juga. Iya, boleh. Yang pertama Ibu Megawati. Ibu Megawati itu sosok perempuan tangguh.
Kemudian saya melihat beliau punya komitmen yang luar biasa, yang selalu memegang komitmennya, cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mimpi beliau yang mungkin saya lumayan ini ya sama beliau ya, kita di beberapa kesempatan diskusi. Luar biasa sih beliau memimpikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Itu mimpi yang beliau kawal dengan komitmen. Perempuan tangguh yang mungkin kalau saya melihat mungkin baru satu-satunya perempuan ya yang duduk di parlemen, perempuan menjadi wapres, satu-satu perempuan menjadi presiden. Ya kita harapkan ini perempuan hebat dan luar biasa, sosok yang hebat dan luar biasa. Yes. Aset Indonesia. Iya betul. Oke. Yang kedua Pak Ahok. Pak Ahok saya kenal juga ya. Mungkin kalau ketika suami saya jadi menteri banyak juga diskusi dengan Pak Ahok. Orangnya ceplas-ceplos, semangat tinggi dan visioner. Betul. Sama-sama di PDIP soalnya. Iya, semangatnya luar biasa itu, selalu menggebu-gebu. Selalu menggebu-gebu. Oke. Yang ketiga berarti Pak Jokowi. Beliau sosok sederhana, pekerja keras. Ya, saya melihat juga nggak pernah lelah ya. Kalau lihat sekarang di sini, besok di sana, itu luar biasa tenaganya, pengabdiannya juga. Iya, kerja terus ya. Yang terakhir Ibu Menlu Bu Retno. Bu Retno mitra juga di kabinet. Beliau sosok energik, smart, dan saya cukup bangga gimana negosiasi politiknya luar biasa ya. Negosiasi politiknya luar biasa. Saya sangat bangga melihat perempuan-perempuan yang tangguh dan luar biasa. Iya, dan kehadiran perempuan khususnya di pemerintahan itu memberikan warna yang berbeda. Betul. Dan memberikan approach yang berbeda. Iya, benar. Tidak hanya di pemerintahan saja, Mbak. Ya, kalau kita gini curhat perempuan ya. Karena saya di kementerian ini banyak sih kita diskusi, tidak hanya di pemerintahan saja, ketemu dengan CEO perempuan, keluhannya teman-teman gitu ya. Ya stigma lah kepada perempuan. Perempuan itu kan detail. Ya sebagai CEO ketika detail pasti dibilang cerewet gitu ya. Micromanage. Iya kayak begitu. Yang kayak gitu ya sudah pelabelan. Ya, mudah-mudahan inilah yang mulai kita tunjukkan ya kecerewetan itu karena kedetailan. Karena semakin detail hasilnya pasti akan semakin baik kan. Ya itulah keluhan curhatan teman-teman gitu kan. Kita kan sering ngumpul-ngumpul juga dengan CEO. Kemudian juga kita punya wadah yang namanya sangat membantu saya di kementerian ini. Kita ada pimpinan tinggi perempuan Indonesia yang lintas kementerian lembaga eselon 1, 2 gitu yang kita ajak berkolaborasi untuk membahas isu perempuan dan anak ini. Oke, jadi kalau perempuan cerewet nggak apa-apa berarti ya? Iya, itu kan karena detail gitu kan. Kan kedetailan itu pasti akan mendapatkan hasil yang jauh maksimal. Ketika menjadi pucuk pimpinan kan gitu. Kita, pimpinan saya perempuan cerewetnya minta ampun kan. Itu stigma kan. Padahal itu adalah salah satu dari kedetailan sebagai pemimpin perempuan. Gitu. Iya, dan ada istilah juga kan, no woman, no life. Betul. Iya. Bisa dijelaskan nih maksudnya apa Bu Bintang? No woman, no life. Kalau kita tidak ada perempuan ya, kalau saya sih melihat itu hal yang memang harus kita akui bersama ya. Perempuan itu adalah kekuatan. Iya. Saya melihat itu. Khususnya di Indonesia ya. Sebenarnya dan saya di Bali terus lagi perempuan Bali itu adalah pekerja keras. Dan saya melihat di seantero pelosok tanah air ini itu perempuan-perempuan tangguh itu luar biasa. Cuman yang masih menjadi miris, menjadi PR kita, kenapa ya tingkat partisipasi angkatan kerja kita menganga cukup tinggi? Di mana kesalahannya? Nah, itu masih menjadi pertanyaan bagi saya, makanya sampai saya datangi BPS gitu. Karena dimanapun kita turun, katakanlah di perempuan di bidang
pelaku usaha itu mayoritas perempuan, 60% dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ya perempuan itu adalah tidak ada perempuan tidak ada kehidupan. Saya pikir boleh dikatakan kalau menurut Mbak Mary gimana tuh? Iya, saya setuju. Sangat setuju. Saya setuju karena kalau mungkin banyak orang selalu bilang perempuan itu kan diciptakan dari rusuk pria. Iya, betul. Tapi semua pria terlahir dari kekuatan seorang wanita. Iya, karena kita yang melahirkan. Betul. Jadi kita itu mampu, kita itu bisa. Iya. Makanya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa sebenarnya bagi perempuan ya. Betul. Asalkan ada kemauan dan kerja keras. Setuju. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Bu Bintang? Asumsi kita sesuaikan di era sekarang ya, Mbak Mary ya, di era media sosial yang netizen bebas menilai kita ya. Itu kan sering sekali ketika ada kasus ya, sekarang itu kan tadi kita bicara kasus ya, itu kan ketika ada kasus viral ini kemana Menteri PPA ini ngerjain apa, Kemen PPA apa saja gitu kan. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang kita kerjakan ya, tapi tidak perlu kita publish, masyarakat tahu. Dan ketika pendampingan kasus juga yang perlu dipahami oleh masyarakat, tidak semua kasus ditangani oleh kementerian. Itu kan ada mana kasus yang harus ditangani oleh daerah, walaupun ketika kita bicara masalah kemanusiaan kita semua harus hadir. Siapa yang cepat melakukan bisa melakukan. Tapi itu kita setiap permasalahan dan terupdate karena kita punya simponi PPA terlaporkan, kita pasti pantau walaupun bukan harus kita yang menangani. Karena kami di kementerian ini sudah menggelontorkan juga yang namanya DAK non fisik kepada hampir 75 kabupaten kota yang bisa digunakan untuk memberikan pendampingan yang terbaik pada kasus-kasus yang terjadi. Contoh saja Mbak, saya ingat sekali itu kan ada di tahun 2020 ya, ketika ganas-ganasnya COVID, itu ada kasus viral di Sumba Barat waktu itu adalah terkait dengan kawin tangkap. Ya itu di tengah ganasnya COVID pun kami turun mengumpulkan 4 bupati, 4 kapolres, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk menyelesaikan kasus yang berkedok budaya tersebut. Itu kan dibilang budaya. Kalau sudah dikatakan budaya, namanya kapolres ketika kasus itu terjadi ya tidak berani. Iya betul. Ya menindaklanjuti kan. Akhirnya waktu itu makanya tokoh adat, tokoh agama saya bilang dikumpulkan di sana kita diskusi. Akhirnya singkat cerita itu kita bisa sepakati bersama mana yang namanya budaya, mana yang namanya kriminal. Ternyata memang ada budaya kawin tangkap di Sumba itu justru memuliakan perempuan. Suka sama suka, kemudian sepengetahuan orang tua, pakai pakaian adat, prosesnya saja ditangkap. Tapi kalau yang ini kan tidak, perempuan ke pasar, ditarik, kemudian dinaikkan di mobil pickup, langsung dikawinkan. Kan seperti itu belakangan ini viralnya seperti itu. Nah gitu banyak hal-hal isu-isu yang kita lakukan, pendampingan yang kita lakukan, tidak hanya pendampingan kasus yang viral saja kita dampingi, yang tidak viral pun kita dampingi tapi kita tidak publish. Tapi kadang-kadang kan kayak begitu ya Mbak, kemana ini apa yang dikerjakan? Masih ada banyak orang yang bilang ini harus diviralkan dulu karena kalau nggak diviralkan ini nggak dikerjakan katanya. Ada seperti itu. Kalau kita bicara masalah kasus, sekali lagi saya bilang itu fenomena gunung es. Tapi saya bersyukur ada media sosial. Kalau misalnya korban atau keluarga korban tidak berani melapor, ada yang melihat itu menyampaikan, memviralkan, sehingga itu kan menjadi sorotan publik. Kalau sudah sorotan publik memang itu amunisi penanganannya memang lebih ekstra kan. Tapi tidak kasus viral baru kita tangani, banyak kasus-kasus yang tidak viral kita tangani. Nah itulah Mbak, ya kita harus di era sekarang ini kita harus menerima lah penilaian publik.
plus minus gitu ya, kita terima saja. Tapi banyak yang kita tangani, banyak yang jajaran kementerian yang mendampingi kasus-kasus yang terjadi. Nah kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu, apa yang sebaiknya netizen ini harus lakukan? Iya, kita sudah punya ya, kita punya call center, hotline yang bisa disampaikan itu ketika menjadi korban, melihat, mendengar, itu bisa menghubungi call center kami, Sapa 129 dengan nomor telepon 129 ataukah melalui WhatsApp 08 111 129 129. Nah ini sekarang Sapa 129 ini kan sudah terintegrasi ya di 34 provinsi. Nah kami harapkan ya kita hadirlah ya, apalagi kasus yang terjadi kepada anak-anak, misalnya kekerasan yang dialami oleh anak-anak kan sering tetangganya melihat itu kan urusan rumah tangganya bukan urusan saya. Semua anak adalah anak kita. Kita harus hadir dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, semua harus hadir. Makanya ketika melihat, mendengar, walaupun kita tidak menjadi bagian dari keluarga korban, itu saya harapkan bisa melapor ke call center kami di 129 dan WhatsApp 08 111 129 129. Setidaknya itu yang seharusnya bisa dilakukan ya. Iya, untuk memberikan kepentingan terbaik kepada korban. Pertanyaan terakhir dari saya buat Bu Bintang, ada begitu banyak hal berarti udah berpuluh-puluh tahun pengalaman hidupnya, dan saya yakin setiap pengalaman hidup itu membawa pembelajaran. Jadi dari segitu banyak hal, apa nih yang menjadi pembelajaran hidup terpenting yang Ibu Bintang bisa bagikan untuk para wanita yang menonton hari ini? Kita harus bersyukur. Kerja ikhlas, bersyukur itu adalah kunci. Saya mungkin kalau saya kaitkan di setiap yang dihadapkan di depan kita, katakanlah musibah pun di depan kita, pasti ada hikmah yang kita petik. Contoh Mbak, saya lagi kaitkan dengan pekerjaan saya di masa pandemi COVID, ya. Itu kan betul-betul musibah ya. Tapi ada hikmah yang kita petik, kita diperkenalkan dengan pertemuan virtual. Yang sebelumnya kita tahu sebenarnya sangat mudah kita melakukan komunikasi dengan sesama kita, apalagi dengan perempuan-perempuan di seantero Nusantara sampai di perempuan di pelosok. Itu saya diperkenalkan pada waktu masa pandemi. Itu sangat memudahkan kita mendengarkan suara-suara perempuan di seantero Nusantara ini. Nah di sana waktu COVID itu setiap malam minggu saya boleh dikatakan bincang bintang dengan tema-tema tertentu. Sekarang saya dengan perempuan nelayan, minggu depannya dengan perempuan adat, macam-macam lah Mbak gitu, dengan perempuan kepala desa, dengan warna permasalahan dan tantangan yang berbeda-beda. Ternyata dengan keberagaman suku, adat, ras dan sebagainya, saya tahu masih banyak PR yang harus kita selesaikan untuk perempuan dan anak di seantero Nusantara ini. Tapi dengan praktek-praktek pendekatan yang kita lakukan, karena bagaimanapun permasalahan, setiap permasalahan masyarakat negara harus hadir. Tapi tidak bisa serta-merta semua isu-isu permasalahan ada itu bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah sampai di tingkat akar rumput tanpa hadirnya tokoh adat, tokoh agama dan semua tokoh masyarakat, dan semua kita bergandengan tangan dengan semua stakeholder yang ada. Saya melihat dari 5 tahun sebagai pemegang kendali ya, walaupun kita juga anak buah bukan pimpinan, kita kan melaksanakan tugas arahan Bapak arahan Presiden kan. Nah di kementerian memang kita pucuk pimpinan. Saya melihat kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi, itu menjadi kekuatan untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jangan kita sama-sama bekerja, tapi kita harus bekerja sama. Itu jauh akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Jangan hanya sama-sama bekerja, tapi harus bisa bekerja sama. Iya itu kan jauh hasilnya maksimal. Suka banget optimal. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Ibu Bintang. Terakhir berarti seperti janji saya, Ibu Bintang boleh bertanya satu pertanyaan
untuk saya? Apa ya Mbak Mary, mungkin saya kaitkan lagi dengan tugas saya ya Mbak ya, yang mudah-mudahan di penghujung masa jabatan saya ingin apa yang saya mimpikan, kesetaraan yang sudah dimandatkan oleh konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 sudah bisa terwujud. Walaupun terwujudnya tidak bisa ditangani oleh kami kementerian ini, dibutuhkan sekali lagi saya bilang bergandengan tangan. Semua harus adil. Kita bergandengan tangan untuk mewujudkan kesetaraan itu. Nah, pertanyaan saya mungkin Mbak Mary, dari perempuan-perempuan yang selama ini Mbak Mary temui, saya lihat juga di podcastnya banyak perempuan-perempuan yang hadir. Apa sih tantangan perempuan? Dari tantangan tersebut, motivasi apa yang harus kita lakukan untuk setiap perempuan itu punya mimpi dan bisa mewujudkannya? Oke. Wow, kalau berbicara tentang tantangan perempuan pasti ada banyak. Tapi kalau misalnya hari ini saya bisa merumuskan, kayaknya tantangan terbesar seorang perempuan adalah kepercayaan dirinya dia untuk bisa mengembrace sukses itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut saya untuk bisa sukses Bu Bintang itu butuh 3 komponen ini. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kemampuan, dan yang ketiga adalah kesempatan. 3 ini harus ada, dan kalau 3-3-nya ini ada kemauannya, punya kemampuan, dan ada kesempatan, terciptalah itu sebuah kesuksesan. Nah, seringkali yang saya lihat kesempatannya udah ada. Karena kadang-kadang kita memberi banyak banget kesempatan untuk para perempuan untuk maju, untuk tumbuh gitu. Tapi tidak ada kemauan. Tapi kadang-kadang sebagai perempuan itu seringkali kita merasa kayak tidak mungkin. Apakah kita layak? Apakah kita mampu? Do I deserve this? Gitu kan? Am I the right one? Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akhirnya membuat kita walaupun ada kesempatan, akhirnya kita menolak kesempatan itu atau tidak memanfaatkan kesempatan itu gitu. Padahal menurut saya kalau kita punya kemauan dan kita mau mengembrace, ya pasti kita akan dimampukan. Dan menurut saya itu juga yang saya bayangkan. Ketika kita membuka lebih banyak kesempatan, saya yakin pasti kita juga akan memberikan dia kemampuan ya. Maksudnya kalau kita ingin perempuan-perempuan ini bisa lebih maju, mereka bisa melihat contoh-contoh nyata. Contohnya dengan melihat Ibu Bintang, dengan melihat ada tokoh-tokoh masyarakat, CEO perempuan, driver Gojek juga perempuan. Ya kan, orang yang bekerjanya dari rumah pun mereka juga bisa berkarya. Ya kan, kalau zaman dulu perempuan kan bilangnya ngapain sekolah tinggi-tinggi, paling ujung-ujungnya sumur, dapur, kasur gitu. Betul. Ya tapi jangan salah sekarang kodrat pun, lagi ya. Iya, dari dapur pun kita bisa berkarya gitu. Tapi yang paling penting adalah ya batasan untuk bisa merasa bahwa kita mampu dan support system sih menurut saya itu satu hal yang menjadi kunci sukses seorang perempuan. Ya, karena kalau saya berkaca dari pengalaman saya pribadi, ya saya nggak mungkin bisa menjadi seperti ini kalau saya nggak punya suami yang sungguh-sungguh mendukung ya kan. Support system tuh berarti kan termasuk suami, keluarga, lingkungan terdekat gitu. Jadi itu sih asalkan kita punya kemauan, kita mau untuk terus belajar sehingga kita mengasah kemampuan kita dan diberikan kesempatan, mengejar kesempatan yang ada ya. Iya. Jadi semoga itu termotivasi ya, bisa dilakukan. Iya betul. Iya. Thank you sekali lagi Ibu Bintang udah berbagi hari ini. Sukses selalu. Terima salam kasih. Buat cucu, salam buat anak. Dan semoga cepat sembuh ya, harus jaga kesehatan. Terima Bu Menteri, kasih. banyak yang dibutuhkan. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.